Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 ingin menunjukkan video tentang wawancara lembaga sosial. Perkenalkan, nama saya Latif Muzaka Mandaka, nomor presensi 19. Saya Jelena Putri Widayanti, presensi 5. Saya Naila Farah Ramadhani, presensi 27. Saya Arkananta Restu Raivan, presensi 8. Saya Segara Banyu Biru, presensi 30. Saya Michael Azharusa Andika Pratama, presensi 21. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Segara Banyu Biru, nomor presensi 30 dari kelas 10 XTE 1 dan nama saya Michael Azharusa Andika Pratama, nomor presensi 21 dari kelas 10 TE 1. di sini kami sedang berada di pos pemadam kebakaran untuk mewawancarai seorang petugas pemadam kebakaran. Permisi Pak, di sini dengan atas nama siapa? Atas nama Muhammad Hussein Yunanta, panggilannya Hussein. Baik Pak Hussein, di sini kami akan memberi beberapa pertanyaan. Ini pos pemadam kebakaran di daerah mana ya? Saya penugasan di daerah Semarang Barat atau lebih dikenalnya di Jalan Madukoro Raya. Baik. Alasan Bapak untuk menjadi seorang pemadam kebakaran apa ya? Yang pertama, saya ingin mengabdi di dalam pemerintahan ya, dan yang kedua saya melihat pemadam kebakaran itu pekerjaan yang memiliki banyak tantangan dan tentunya kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Oh, baik Pak. Apa saja ya kemampuan yang harus dimiliki untuk masuk menjadi pemadam kebakaran? Untuk kemampuan yang harus dimiliki, yang pertama harus sehat jasmani dan rohani ya, kemudian tidak takut ketinggian, dan yang jelas memiliki mental ideologi yang baik. Oh, baik Pak. Selanjutnya apa saja alat yang digunakan? Selanjutnya apa saja alat yang digunakan saat bertugas? Untuk saya ya, yang di bidang operasional untuk peralatan, yang pertama APD. APD itu terdiri dari fire jacket, kemudian juga ada masker, kemudian didukung dengan juga SCBA. Kemudian untuk yang peralatan di unit macam-macam Mas, banyak sekali. Yang terpenting itu APD. Kemudian saat bertugas apakah Bapak pernah terjadi halangan atau hambatan yang menyusahkan kinerja? Hambatan pernah, saya pernah merasakan mau pingsan ya karena sesak nafas, karena saya waktu itu tidak mengenakan masker, jadi terlalu memaksakan diri, kondisi juga tidak terlalu fit, sehingga waktu itu harus mendapat penanganan dari ambulan hebat. Untuk penghasilan apakah cukup untuk sehari-hari Pak? Alhamdulillah yang sekarang sudah cukup, sudah ada penambahan. Kira-kira di kisaran berapa Pak? Kisaran di 5 juta. Kemudian apa yang dilakukan agar insiden seperti kebakaran itu tidak terjadi Pak? Yang jelas kita harus memastikan bahwa setiap bangunan atau gedung atau rumah huni harus memiliki sistem proteksi kebakaran, minimal harus memiliki alat pemadam api ringan atau yang disebut dengan APAR. Baik, cukup sekian dari kami Pak. Terima kasih Pak. Oke, di siang kali ini saya dan Revan ingin mewawancarai polisi yang berada di depan SMK Negeri 7 Semarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latif Muzaka Mandaka, presensi 19. Saya Arkananta Restu Raivan, presensi 8. Oke, boleh perkenalan Pak, Bapak dengan Bapak siapa? Saya Ibda Suyatno dari Satlantas Polrestabes Semarang. Bisa dipanggil Pak Suyatno saja? Ya, boleh. Oke, untuk alamatnya Bapak tuh di mana ya? Saya domisili di Desa Kumpulrejo, RT 1 RW 4, Kecamatan Kalewu, Kabupaten Kendal. Terus untuk anaknya Bapak berapa dan nama istrinya mungkin? Anak saya 3, cewek semuanya. Nama istri? Dwi Wahyu Kartini. Anak sekolah di mana Pak? Anak yang satu baru aja lulus apoteker, yang kedua masih di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya. Terus yang ketiga masih mondok di Pondok Pesantren Sabil Rasyad Kendal ya. Oke. Terus kita masuk ke tentang polisi ya Pak.
sudah berapa lama sih Pak menjadi polisi? Saya sudah 32 tahun. Banget. Ya. Terus keluh kesahnya apa Pak jadi polisi? Keluh kesah saya itu terkait dengan kegiatan saya, tugas saya sebagai Polantas ya. Iya. Jadi kadang kalau kita itu melaksanakan tugas di jalan, baik penertiban maupun penutupan jalan misalnya, itu banyak masyarakat yang pada tanya, maksud saya bahasanya apa ya, ngeyel begitu ya. Jadi dalam arti karena kita sudah melaksanakan tugas kemudian nutup jalan, kenapa jalan ditutup? Itu kan karena ada sesuatu, ada acara, ada kegiatan. Nah, dia itu masih nanya, masih kepingin jalan melintas, jalan ditutup. Jadi intinya keluh saya ya, masyarakat itu banyak yang mungkin tidak bisa menerima pada saat kita bertugas penutupan jalan, istilahnya begitu ya. Salah satunya itu. Terus bagaimana sih Pak cara untuk masuk ke kepolisian? Apakah harus ada tes khusus atau bagaimana? Oh ya, jadi kalau Polri ini setiap tahun ada program penerimaan anggota Polri, baik Akpol, kemudian Secaba maupun Tamtama ya. Jadi kalau masuk ke Polri itu memang ada tes-tes khusus seperti kesehatan, kemudian psikotes, kemudian tes TKM namanya, tes manajemen ya, tes manajemen kepolisian, kemudian ada juga tes jasmani. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan tes yang diujikan untuk calon-calon anggota Polri. Terus bagaimana sih Pak tanggapan Bapak tentang perkembangan remaja sekarang yang contohnya suka balap liar, mengkonsumsi minuman keras dan mengkonsumsi narkoba, dan apa usaha Bapak untuk mencegah tindakan itu semua? Ya, jadi kenakalan-kenakalan remaja sekarang seperti yang Ade sebut tadi, seperti contoh misalnya balap liar, itu memang beberapa saat waktu-waktu tertentu kadang memang terjadi balap liar. Jadi dari kami Satlantas Polrestabes Semarang selalu menghalau atau selalu menghentikan atau meniadakan balapan liar tersebut, karena balapan liar tersebut di samping merugikan diri sendiri ketika terjadi mungkin kecelakaan, juga mengganggu kepada pengguna jalan yang lain. Jadi upaya kita setiap terjadi balap liar kita selalu menindak dengan tegas, yaitu baik dengan e-tilang maupun dengan teguran supaya tidak terjadi balap liar. Kemudian terkait dengan obat-obat terlarang seperti narkoba, itu kita mengadakan edukasi kepada sekolah-sekolahan, kunjungan begitu. Jadi pendidikan kepada anak-anak sekolah, memberikan edukasi bahayanya narkoba supaya anak-anak sekolah tidak terjerumus, supaya tidak menggunakan obat-obatan yang terlarang seperti narkoba tersebut. Jadi kita sudah upaya, kita melaksanakan pembinaan ke sekolah-sekolah, kunjungan ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan pendidikan kepada anak-anak sekolah, pengenalan daripada narkoba itu, apa jenisnya, dan supaya mereka tidak menggunakan atau menghindari itu semuanya. Gitu. Mungkin cukup segitu saja Pak pertanyaan. Makasih banyak ya Pak. Ya, Pak. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Angelina Putri Widayanti Saya Naila Farah Ramadhani. ingin mewawancarai RT dari Tegalrejo 1. Saya mau tanya ya Pak, maaf. Namanya Bapaknya siapa? Dirwawan. Kalau boleh tahu umurnya? 44 tahun. Anaknya berapa Pak? 3. Cowok semua? Cewek. Oh kalau tak kira cowok. Kalau cowok Terus nama istrinya? Eva Novianti. Umur 41. Kalau boleh tahu bertugas di RT apa, RW apa, kelurahan, kecamatan apa? Saya
Saya alhamdulillah bertugas di wilayah Kampung Tegalrejo 1 RT 1 RW 9 di Kelurahan Pemijen, Kecamatan Semarang Timur. Ada berapa kepala keluarga atau kakak di RT ini, Pak? 38 kakak. Terus apa program yang dilakukan Bapak untuk memajukan masyarakat sini? Ya alhamdulillah kebetulan ini untuk program-program yang sudah berjalan kayak masalah tentang keamanan lingkungan, jadi mengatasi karena musim penghujan, kita mengatasi dengan cara membersihkan selokan-selokan. Ya dengan kerja bakti ya Pak? Ya, untuk antisipasi untuk mungkin curah hujan cukup tinggi sih nanti. Dan yang kedua program-program penerangan jalan alhamdulillah sudah terrealisasi di wilayah Tegalrejo RT 1 sudah terang benderang. Setiap jalan ada lampunya semua. Ya tidak. Bagaimana jika ada warga yang melanggar tata tertib sini, Pak? Ya setiap lingkungan, setiap daerah itu kan aturan-aturan berbeda sekali. Untuk wilayah kita kebetulan kalau aturan-aturan yang dilanggar kayak seperti tidak datang waktu kerja bakti kita kenakan per orang 20.000. Kalau memang sekarang kan program dari pemerintah juga satu misal bertamu harus lapor dulu. Gitu. Kalau tidak ya terpaksa kita tegur tuan rumah dan tamu yang datang. Kalau boleh tahu suka duka selama menjabat jadi RT apa, Pak? Kalau sukanya alhamdulillah sekarang kan RT dapat uang operasional sebesar 700, untuk ibu RT 300 ya, dari total 1 juta. Untuk dukanya ya kayak gitu, seperti ada bantuan dari dinas sosial, mungkin kita sudah mengajukan tapi kan ternyata nanti dari pihak kelurahan, dari pihak PSM, petugas dari kelurahan itu kan disaring lagi yang memang benar-benar layak ya, itu kita biasanya imbasnya ke situ. Banyak yang protes ya. Berapa lama menjabat jadi RT, Pak? Terus kalau masa jabatannya sudah selesai mau jabat lagi apa enggak? Ini kalau di Kampung Tegalrejo RT 1 itu kemarin sudah ada aturannya. Aturannya sudah disepakati yang bikin juga warga, seluruh warga Kampung Tegalrejo RT 1 RW 9. Untuk wilayah RT sini memang untuk masa jabatan RT 3 tahun. Nanti habis itu rollingan. Jadi RT berputar gantian. Jadi semua ngerasain jadi RT, Pak? Gitu. Jadi semua mana? Kalau di RT lain enggak. Cuma kalau di RT lain mungkin 2 periode, 3 periode apa. Kalau memang warga menghendaki seumur hidup, ya seumur hidup. Tapi untuk wilayah RT 01 sudah ada kesepakatan itu. Dan saya alhamdulillah masa jabatan saya sudah habis selama 3 tahun. Dan saya tidak mau melanggar konstitusi, karena konstitusi yang bikin warga semua, aturan juga yang bikin warga saya. Nah, makanya untuk per Desember kemarin saya sudah purna tugas. Makasih ya Pak, maaf ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video wawancara dari kelompok 2. Semoga video kita bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Sekian, terima kasih.